Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sinisha Fitri dengan NIM 2300522012 dari Universitas Andalas. Nah, di video kali ini aku bersama teman-teman kelompok akan memberikan penjelasan tentang kesadaran hukum warga negara Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau memperkenalkan teman-teman kelompok aku yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Cenia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cenia Anastasia Priscilla dengan NIM 2310751006. Yang kedua itu ada Ririn. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gulam Bintang Sani dengan NIM 2300522060. Yang ketiga itu ada Fasya. Nah, tujuan kami dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, dan ini merupakan tugas akhir kami di mata kuliah Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Kesadaran hukum itu terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan, dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan tidak ada yang melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya, perilaku ini tidak ada, artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah. Kami mengambil contoh kecil yang biasa kita dan teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesadaran dalam berlalu lintas. Kendaraan tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Si pelanggar lalu lintas di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera saat tugas Polres Pelabuhan. Nah, dapat dilihat dari cuplikan video tersebut bahwasanya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh warga Indonesia. Dapat kita lihat tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim. Meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di jalan sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, banyak indikator terhadap masyarakat mengabaikan peraturan dan tidak mementingkan kebutuhan terhadap keselamatan dikarenakan kebiasaan yang tidak tepat dalam berkendara sepeda motor. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah masyarakat kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan tertib berlalu lintas. Misalnya, masih banyak anak-anak di bawah usia tidak layak berkendara yang dibiarkan orang tuanya mengendarai sepeda motor di jalan raya. Membawa motor secara ugal-ugalan, menerobos lampu merah. Kemudian banyak pengendara kendaraan bermotor ditemui tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang selalu terjadi seperti tidak memakai helm, belum punya SIM, dan tidak membawa surat-surat seperti STNK. Di sini kami mengambil contoh sebagai sumber data bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, yaitu di Kota Padang. Terdapat 53.731 pelanggaran lalu lintas terjadi di Kota Padang selama tahun 2023. Jumlah itu didapat dari Data Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat dengan ETLT Polresta Padang, yang mana rinciannya 52.328 data statis dan 1.372 data mobile. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Padang, Kombes Pol Ferry Haraha, yang menyatakan bahwa dari jumlah yang cukup besar itu sebanyak 4.211 pelanggaran tervalidasi, 697 terkonfirmasi, 362 terbayarkan, dan 5.479 mengajukan blokir. Sementara itu, selama 2023, kepolisian juga melakukan sebanyak 17.069 tilang dan 2.923 teguran terhadap pengendara kendaraan bermotor. Ia menambahkan,
dari segi pelanggaran juga mengalami variasi dengan 5.849 pelanggaran berat, 2.638 pelanggaran sedang, dan 8.582 pelanggaran ringan. Ada sekitar 3.560 pelanggaran yang tidak memakai helm, 1.258 tidak memakai sabuk pengaman, 261 pengendara di bawah umur, 2.411 pelanggaran melawan arus, 2.501 TNBK, surat-surat 5.003 dan melanggar rambu jalan sekitar 2.075 pelanggaran. Nah, kami juga menemukan data-data terbaru terkait pelanggaran lalu lintas di Kota Padang selama bulan Ramadan hingga Lebaran 1445 Hijriah atau 2024, terpantau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Satlantas Polresta Padang mencatat ada kenaikan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2023. Data tersebut terhitung dari dimulainya Operasi Ketupat Polresta Padang 14 Maret hingga Senin 15 April. Kasatlantas Polresta Padang, Kompol Alvin, kepada Padang Express menyatakan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang terdata 468 pelanggaran oleh Operasi Ketupat 2024 hingga H-6 Lebaran. Sedangkan kendaraan berpenumpang atau barang atau yang melakukan pelanggaran lalu lintas terdata 72 pelanggaran. Pengendara sepeda motor yang paling banyak melakukan pelanggaran saat Operasi Ketupat 2024 ini, di mana dari data kita lihat meningkat dari tahun 2023, sedangkan jumlah sebanyak 263 pelanggar. Dan Alvin menambahkan, jenis pelanggaran lalu lintas yang meningkat saat Operasi Ketupat 2024 kebanyakan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Terdata sebanyak 273 pelanggaran. Yang paling banyak meningkat di tahun 2024 yaitu pelanggaran pengendara sepeda motor yang masih di bawah umur sebanyak 139 pelanggaran. Kalau di tahun 2023 hanya 11 pelanggaran. Penindakan pelanggaran lalu lintas, pihaknya melakukan peneguran 1.200 pengendara saat Operasi Ketupat tahun 2024 dan menilang manual sebanyak 337 kendaraan. Penindakan melalui tilang elektronik atau disebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat dengan ETLE yang statis sebanyak 203 dan tilang manual sebanyak 337 dengan barang-barang bukti 88 SIM, 279 STNK dan kendaraan 170 unit yang tahun lalu hanya 16 unit tambahnya. Dari pelanggaran-pelanggaran yang disebut sebelumnya, yang akan berubah menjadi kebiasaan ini sangatlah tidak baik, karena dengan perilaku tersebut akan dijadikan contoh oleh anak muda sekarang ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menanamkan kesadaran tersebut dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Rasa keadilan harus diwujudkan sejak kecil dari lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga dapat mendidik dirinya sendiri untuk memahami hak dan tanggung jawab keluarga. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman hukum. Pemahaman hukum berarti bukan orang tersebut mengetahui isi yang berasal dari peraturan. Untuk memahami setiap hukum tidak perlu mengetahui isi dan aturannya terlebih dahulu, namun dapat memahami tanggapan seseorang terhadap aturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu peningkatan kepatuhan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum harus ditingkatkan
dengan memastikan bahwa semua kegiatan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Menaati hukum akan membawa pada kehidupan yang tertib dan dapat terhindar dari hal-hal negatif seperti konflik. Yang keempat, yaitu mempraktikkan perbuatan hukum. Model perilaku hukum merupakan topik penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Model ini menunjukkan apakah aturan yang ditetapkan dijalankan dengan benar atau tidak. Jika tidak, sebagai masyarakat yang taat hukum, kita harus berperilaku sesuai aturan. Dan banyak cara lainnya yang dapat kita lakukan untuk memunculkan kesadaran hukum pada diri kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa materi tentang kesadaran hukum warga negara Indonesia dalam berlalu lintas mencakup beberapa poin penting. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang pertama itu tentang peraturan lalu lintas, yang dimana memahami undang-undang dan peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Poin yang kedua yaitu perilaku berkendara yang aman, yang dimana kita harus mengetahui dan mengikuti aturan keselamatan berkendara, termasuk penggunaan helm, penggunaan sabuk pengaman, serta batas kecepatan dan tanda-tanda lalu lintas. Poin yang ketiga yaitu mengenai pengetahuan tentang tanda-tanda lalu lintas, yang dimana memahami arti dan makna tanda-tanda lalu lintas, termasuk rambu-rambu, marka jalan, serta sinyal lalu lintas. Yang keempat itu adanya kesadaran tentang dampak hukum. Memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas seperti denda, pengurangan poin, atau bahkan sanksi hukum lebih lanjut. Yang kelima itu yaitu terkait etika dalam berlalu lintas. Mempunyai kesadaran tentang etika berlalu lintas seperti menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya, memberi prioritas kepada pejalan kaki, serta tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang. Poin yang terakhir yaitu terkait peran dalam masyarakat yang menjadi contoh yang baik dalam berlalu lintas bagi masyarakat sekitar dengan mengedepankan keselamatan dan kedisiplinan berlalu lintas. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan nih bahwasanya kesadaran hukum itu muncul pada diri kita sendiri, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat membedakan mana tindakan yang melanggar hukum dan mana tindakan yang tidak melanggar hukum. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, aku, Sinisha Fitri, perwakilan dari kelompok, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.